Oke, halo teman-teman YouTube. Jadi di video ini kita akan ngelihat pesan-pesan peringatan dan indikator di dashboard Ignis. Dan kalau teman-teman punya buku manualnya, itu ada di halaman 254. Dan ini ada banyak sebenarnya lampu-lampu bukan lampu-lampu indikator. Jadi ya bisa juga sih disebut lampu-lampu indikator di dashboard Ignis. Dan ya kayak misalkan ini kayak door open, kayak release parking brake, kayak light ons ya. Terus ada low fuel, ice possible drive with care. Jadi mungkin cuacanya lagi dingin, jadi nyetirnya agak hati-hati. Terus ada ignition, ada push start switch, ini buat nyalain. Teman-teman bisa ngebaca keterangannya apa kayak gitu ya, soalnya di sini juga disebutin. Terus ada service log. Sebenarnya saya juga belum pernah ngelihat semua ya, kayak yang ini, yang ice possibility itu belum pernah ngelihat, soalnya emang karena kita di Indonesia nggak akan dapat kayak gitu kayaknya ya. Terus ignition on udah pernah ngelihat. Key fob not detected itu biasanya kalau misalkan kita nyalain mesin terus si kuncinya kita bawa keluar, biasanya ini muncul gitu. Terus ini ya baterainya udah mau habis, ya ini yang buat manual. Ini ada banyak, teman-teman bisa baca. Dan kayaknya sih kalau dibilang penting ya, soalnya itu juga tanda-tanda, come on guys, tanda-tanda kalau si mobil Ignisnya masih sehat apa udah mau sakit gitu. Ini untuk peringatan rem tangan kalau nggak salah yang ini. Terus ini untuk baterainya, kalau dia nyala berarti ya baterainya udah mau habis. Kalau ini olinya. Terus yang ABS, anti lock brake system, ntar bisa kita lihat sebenarnya. Terus ini sabuk pengaman, terus airbag. Terus ini malfunction indicator lamp ya, yang ini. Jadi kalau dia nyala, ini kayaknya penting dibaca nih. Kendaraan ini dilengkapi komputerisasi kontrol sistem emisi. Lampu ini terdapat pada panel instrumen untuk menunjukkan adanya masalah pada sistem kontrol. Oh ya, berarti si sistem emisinya ya, nggak tahu apa. Lampu ini akan menyala saat kunci kontak posisi on atau engine switch ditekan untuk memindah mode pengapian ke on, dan akan mati setelah mesin hidup. Yep. Ya mati kalau mesin hidup, kalau misalkan nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah biasanya akan tetap nyala gitu. Jika lampu menyala saat mesin hidup menunjukkan, iya benar ya. Jika lampu menyala saat mesin hidup menunjukkan ada masalah pada sistem kontrol emisi. Bawa kendaraan Anda ke bengkel resmi terdekat untuk pemeriksaan. Yeay. Terus yang ini lampu peringatan transmisi. Ya jadi kalau si transmisi otomatiknya rusak merennya, dia bakalan nyala. Terus lampu peringatan pintu, terus bensin. Ini teman-teman bisa baca semua. Ini lampu-lampu ya. Kalau yang ini lampu peringatan overheat. Kalau dia merah, ini warna biru kalau nggak salah. Yap, yang ini warna biru kalau nyalain. Terus yang ini steering, yang ini lampu sein kiri kanan, ini lampu kabut. Dan mari kita coba. Jadi sekarang tuh mesinnya masih mati, jadi nggak ada apa-apa. Ini Ignis GX AGS, ada mobil di depan, dan ini kuncinya. Lampu pertama yang paling sering saya lihat tuh kalau misalkan pintunya kebuka. Jadi misalkan ini pintu depan kanan ya. Nah itu kelihatan pintu depan kanan kebuka. Jadi ada kayak gini, kalau nggak jelasnya. Kayak gini, pintu depan kanan kebuka berarti kelihatan, dan itu ada tanda kayak gini. Kalau ya males ke belakang, tapi kalau misalkan kiri belakang yang kebuka, nah itu juga bakalan kebuka kayak gini, jadi bisa dua. Kalau kita tutup lagi, ini nggak keras, berarti dia masih kebuka ya. Dan biasanya kalau tetap kebuka kayak gini terus mesinnya dimatiin dan kita jalanin, si dashboard ini bakalan merah. Jadi ya peringatan aja sih, tetap masih bisa jalan, cuma warna merah aja dashboardnya. Nah udah mati. Terus kalau kita injek rem, nah push start switch kayak tadi disebutin, berarti kita pengen nyalain mesin. Kalau kita pengen nggak nyalain mesin terus ngepencet yang ini, berarti si ACC-nya on. Nggak kelihatan pencetnya ini ya. Si mesinnya mati tapi kelistrikannya hidup. Itu sama kayak posisi ACC ya kalau di mesin yang pakai kunci. Tapi kalau kita kalau kita injek rem, terus kita pencet start buttonnya, nah ini kelihatan semua nih.
Nah, ada banyak tuh. 1, 2, 3 ada banyak sih. Nah, ini biru yang tadi yang tekanan bukan tekanan, pendingin mesin ya. Dan ini bensin full, jadi nggak akan kena low fuel. Ya ada tadi lampu peringatan low fuel ya, tapi ini bensinnya full jadi nggak akan kena. Terus apa lagi? Ini rem tangan kalau saya naikin. Nah, itu ada rem tangan. Kalau saya turunin lagi, nah dia mati. Nggak kelihatan semua. Soalnya nggak, ya masih normal semua ya. Sabuk pengaman kalau dilepasin. Nah, itu ada sabuk pengaman ya kalau dilepasin. Sebenarnya videonya juga nggak guna sih ya. Cuman iseng-iseng berharga. Saya pikir kayak gitu aja teman-teman. Selebihnya bisa dibaca. Bisa dibaca tadi halaman berapa ya? 2.58 gitu mulainya. Bukan 58, 54 ya. 52 sih, 53 lah ya, 53. Jadi teman-teman bisa baca dari sini. Kalau nggak ngerti, ini juga sama sisanya saya bawa, soalnya kadang-kadang ada muncul ini apa ya, yang bisa dibaca gitu. Dan ini buku manual resmi, jadi ya insya Allah informasinya bermanfaat. Apalagi ya kalau di tempat lain kayak yang ini, nanti kita bahas di video-video yang lain. Saya kelihatan dari situ. Untuk sementara yang ini dulu aja, soalnya nggak ada soalnya, nggak ada alasan aja, pengen yang ini dulu aja sih, biar pendek-pendek untuk lampu indikator aja. Bisa kita coba yang ini, lampunya lupa. Jadi ini lampu apa nih? Nggak tahu lampu apa, tapi ini nyalain dash. Kalau malam itu lampu pelat di belakang jadi nyala gitu. Nah, itu ada tanda kayak gitu. Nggak jelas ya. Kalau dipencet ke bawah, karena lampu utama belum. Ini lampu kota. Nah, ini tank masih nggak ada apa-apa, tapi kalau saya pencet ke bawah situasinya, nah yang itu. Jadi lampu jarak jauhnya nyala. Nah, ini lampu jarak jauh ya. Terus kalau lampu kabutnya yang ini mana lampu kabut nyalain. Nah, yang itu lampu kabut di atas sana. Oke, pencet balikin ya. Ini juga saya balikin ke bawah. Sip. Terus lampu sign kanan berarti ke bawah kayak gitu. Terus lampu sign kiri berarti ke atas kayak gini. Kalau yang ini nggak ada signnya sih, nggak ada. Ya kalau ini dipencet cuma itu aja kan ya, wipernya, tapi nggak ada lampu indikator di sini. Terus naon deui? Yang ini juga bisa sih, info trip. Kayaknya nanti aja lah, soalnya nggak termasuk lampu indikator ya. Come on guys. Tapi ini buat nerangin, yang ini buat ya ngeredupin. Ini pengatur brightness. Kalau info ya ini bisa berubah-berubah. Saya nunjukin yang average full, ada mode-mode yang lain. Tapi ya kayak gitu aja sih. Terus yang ini buat yang ini nih. Nah, ini tuh gabungan dari ABS sama apa tadi teh? Tunggu. Yang off, yang ini tadi yang brightness. Yang itu tadi halaman berapa yang itu? Tapi itu buat bannya biar nggak ini nih, biar nggak selip ya. ESP jika dilengkapi. Nah, si Ignisa guys ini dilengkapi dengan ASP. ASP itu apa? Bisa dibaca, tapi intinya dia ngebantu biar si bannya nggak terlalu selip kalau kita misalkan kecepatan tinggi terus kita nguter setir terlalu kencang ke kiri atau ke kanan, biasanya kan ban bisa slip ya. Nah, kalau sistem ini on, nah dia bisa ngebantu, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kuat memutar setir. Jadi biar si mobilnya nggak slip aja sih. Sama kalau misalkan dia ada turunan atau tanjakan, kalau ini on berarti pas kita berpindah dari, kan gini nih, misalkan di tanjakan yang kita berhenti ya, kan biasanya pakai rem tangannya.
Nah kalau pakai rem tangan terus kita mau maju kan rem tangannya diturunin sambil nginjek rem, biasanya kan kalau kayak gitu si mobilnya langsung mundurnya ya kan, kalau ditanjakan. Tapi kalau ini on, si mobil itu, si ignis itu nggak akan langsung mundur, jadi dia bakalan berhenti dulu 1 atau 3 detik gitu. Kayaknya 2-3 detik, habis itu ya dia baru mundur. Nah di jeda waktu sampai 3 detik itu kita bisa langsung injek gas kan ya, jadi ya enak kan si ignisnya maju, dia nggak perlu mundur dulu, atau kita nggak perlu terlalu tergesa-gesa buat ngeinjek gas kalau misalkan di tanjakan atau turunan. Soalnya ada sistem ini, jadi dia ngebantu, nggak akan langsung mundur atau nggak akan langsung maju kalau si rem tangan atau si remnya dilepas. Semoga bisa mengerti. Intinya dia nggak akan mundur atau langsung maju kalau ditanjakan, soalnya ya dari sistem ini yang ngedetek gitu. Sama tadi sama ABS ya, tadi ada ABS juga, absolute brake system, itu buat ngebantu pengereman. Jadi kalau misalkan kecepatan tinggi kita langsung ngerem kan bisa juga slip ya. Nah dengan ini on, mana sih ABS-nya nggak kelihatan ya, ya udah dari sini aja. Tapi kalau ini dipencet, yang off ini dipencet, ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Kalau ini saya pencet agak lama sih, kalau nggak salah 3 detik gitu. Nah itu, nah udah nyala. Nah berarti dia off si ESP. Si ESP apa sih kepanjangan ESP? Electronic Stability Program. Si ESP. Nah ini Electronic Stability Program. Jadi kalau Electronic Stability Program, jadi program buat sistem elektronik buat mengatur stabilitas lah intinya lah ya, kayak gitu mungkin kemarin. Jadi kalau dia off berarti ya kalau kita ngerem kenceng ya udah dia langsung ngerem sesuai dengan tekanan, sesuai dengan kekuatan kita nginjek rem. Tapi kalau dia off, sekalipun kita nginjek remnya kenceng, dia bakal tetap ngebantu, jadi si bannya nggak akan slip. Gitu pula kalau misalkan tadi kayak yang dibilang, jadi tanjakan atau turunan, si mobilnya nggak akan langsung maju atau mundur, jadi kita punya jeda buat nginjek rem atau nginjek pedal gas. Atau kalau ditunjuk kayak gitu, lumayan bagus, lumayan banyak fitur-fitur keamanannya. Tapi tetap dibilangin sekalipun ini on, itu nggak akan ngebantu ngehindari kecelakaan ya. Jadi kalau emang orangnya hese ngebawa mobil ya tetap bisa kena ya sesuatu lah kalau misalkan benar-benar menyetirnya nggak karuan gitu. Jadi ya ini saya hidupin lagi, kalau hidupin ya tinggal dipencet lagi. Yang ini agak lama, nah itu udah nggak ada, berarti dia udah hidup. Kalau yang ini lampu parking, ini juga nggak ada indikatornya. Kalau yang ini lampu buat ngatur apa sudut ya. Kalau 1 berarti dia agak jauh, kalau 5 berarti dia agak dekat. Apa sih katup pembukaan katup lampu kayaknya. Dan yang ini nanti kita bahas. Sebenarnya udah dibahas sama banyak orang kok, banyak ngebahas orang-orang di YouTube mah kalau buat apa ya fungsi-fungsi atau fitur-fitur di Ignis. Jadi ya teman-teman bisa lihat yang lain. Nah kalau yang ini ya nanti dibahas lah, ini udah tau lah yang ini sama semua buat mobil. Sip, saya pikir kayak gitu teman-teman. Yep, see you again next time, bye bye, love you guys.